Bismillahirrahmanirrahim. Min hayatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muhammad huwa Rasulullahi ilan nasi kaffatan wa akhirul anbiya'i wa imamur rusul ja'a biddinil islami alladzi la yaqbalullahi yaumal qiyamati dinan ghairahu wa huwa min nasli sadati Quraisyin asraqa qabilatan fi Makkatal Mukarramah wa yatasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam, yaitu pada masa pertama kehidupan Nabi. Beliau adalah utusan Allah kepada seluruh manusia. Beliau juga penutup para nabi dan imam bagi rasul-rasul. Beliau membawa agama Islam yang Allah tidak akan terima selain daripadanya di hari kiamat. Beliau adalah dari keturunan bangsa Quraisy, yaitu suatu suku yang termulia di Makkah. Nasab beliau bersambung dengan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Nasabuhu wa wafatuhu walidihi. Waliduhu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilabin wa ummuhu Aminatu bintu Wahbi bin Abdi Manaf bin Zuhrata bin Kilabin. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddil khamisi wa huwa kilabun wa laqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi wa umruhu 18 sanatan wa dufina bil madinati wa lam yatsruk lahu syai'an anil mali, yang artinya yaitu nasab beliau dan kewafatan ayah beliau. Ayah beliau Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Quraisy bin Wahab bin Kilab maksudnya. Ibu beliau Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nasab ibu dan ayah beliau bertemu di kakek beliau yang kelima, yaitu Kilab. Ayah Nabi beliau meninggal dunia sedang beliau masih dalam kandungan ibunya. Umur ayah beliau 18 tahun, dimakamkan di kota Madinah dan tidak meninggalkan harta untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa radha'atuhu wulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumal itsnain atnani asyara min Rabiul Awal amal fil wa sumia amu walidatihi amal fil li anna malikal habsyati arsala ama wal wiladatihi jaishan ila Makkati li hadmil Ka'bati wa kana fihi filun azimun fa ahlakallahul jaisha ikraman li wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa arda'tuhu ba'da ummihi Suwaibatul Aslamiyah khadimatu ammihi Abi Lahabin summa Halimatu Sa'diyah illa al balagha umruhu arba'a sanawatin. Dan penyusuan Nabi. Nabi dilahirkan di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Dinamakan tahun gajah karena Raja Habasyah mengirim bala tentara ke Mekah dalam tahun kelahiran beliau itu untuk menghancurkan Ka'bah, dan dalam pasukan itu ada segerombolan gajah. Lalu Allah membinasakan pasukan tentara itu sebagai suatu penghormatan kepada kelahiran
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau disusui oleh Suaibah al-Islamiyah. Sesudah penyusuan itu, Suaibah adalah pelayan pamannya Nabi yang bernama Abu Lahab. Kemudian beliau disusui oleh Halimatus Sa'diyah sampai berumur 4 tahun. Wafatu ummihi wa hadanatuhu. Tuwfiya ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadisa min umrihi wa hiya raji'un minal Madinah. Wa qad dhahabat ilal Madinati li ziyarati qabrihi wa ma'ajadduhu Abdul Muttalib. Wa qad dufinat fil abwa'i wa hiya qaryatun baina Makkah ilal Madinah. Fahadanat Ummu Aiman khadimatu abihi Abdullah. Wafatnya ibunda Nabi dan yang mengasuh beliau. Ibunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal ketika Nabi Muhammad berumur 6 tahun dan ketika ia kembali dari Madinah. Ibu beliau pergi ke Madinah untuk berziarah ke makam ayahnya Nabi Muhammad. Mereka pergi bersama kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Ibu Nabi dimakamkan di Abwa, yaitu salah satu desa di antara kota Mekah dan Madinah. Kemudian Nabi dididik oleh Ummu Aiman, seorang pelayan dari ayah beliau. Tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi. Qoma bitarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib wa kanu yuhibbuhu aktsar min hubbihi li auladihi. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawatin mata jadduhu ba'da an kafalahu sanataini wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ummuhu Abu Thalib wa kana faqiran fawasa'allahu rizqahu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalatin ammihi qani'an bima qasamuhu Allahu wa yassarahu lahu. Yang artinya yaitu pendidikan Nabi dan kewafatan kakek Nabi. Yang mengurus pendidikan Nabi setelah ibunya wafat yaitu kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sangat mencintai Nabi Muhammad, bahkan melebihi cintanya kepada anak-anaknya. Ketika Nabi berusia 8 tahun, kakek beliau wafat dan yang menanggung beliau selama 2 tahun. Setelah menanggung beliau selama 2 tahun, kemudian sesudah kakek beliau wafat, pengasuhan Nabi Muhammad ditanggung oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini seorang yang miskin, lalu Allah luaskan rezekinya Abu Thalib. Ketika Nabi dalam masa tanggungan paman beliau yakni Abu Thalib, Nabi bersikap qanaah atau nerima, merasa cukup dengan apa-apa yang Allah berikan kepada beliau, dan Allah memberikan kemudahan kepada Abu Thalib karena adanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ra'yuhul ghanam wa safratuhul ula ila Syam. Kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi yar'al ghanami li ahli Makkah bi ujratin bi aisyu minha. Walamma balagha si'ata min umrihi safara ila Syam ma'a ammihi Abi Thalib bi tijaratin. Walamma qaruba min Busra rahibu
bahira fa akhbaro ammuhu bi annahu sayakunu akhirul anbiya'i wa talaba minhu ayyarji'a min khaufan 'alaiha min aduwi yataraqabuhu wa qad istadalla ala nubuwatihi bi alamatil lati fi kutubi ahlil kitab, yang artinya yaitu Nabi mengembala kambing dan perjalanan yang pertama kalinya ke Syam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kecilnya suka menggembala kambing milik orang-orang Makkah dengan suatu upahan yang beliau bisa hidup dengannya. Tatkala sampai umur 9 tahun, Nabi bermusafir ke Syam bersama paman beliau yang bernama Abu Thalib dengan membawa dagangan. Kemudian ketika sampai di suatu tempat yang bernama Busra, seorang pendeta bernama Bukhaira melihat Nabi. Lalu pendeta ini memberitahu kepada pamannya bahwa beliau akan menjadi nabi yang terakhir di antara nabi-nabi. Pendeta ini meminta kepada pamannya supaya ia pulang membawa Nabi karena takut kepada musuh yang menanti-nanti beliau di Syam. Pendeta itu mengenali tanda kenabian Nabi Muhammad itu dari tanda-tanda yang telah tersebut dalam kitab-kitabnya para ahli kitab. Safratuhu thaniyatu ila Syam fil khamisatil wal 'ishrina min umrihi wa sallallahu alaihi wasallam ila Syam maratan thaniyatan fi tijaratin lisayyidati Khadijah wa kanat dzata syarafin wa malin tastajirur rijali fi maliha wa qad ihtiyarathu li hadzal amali li annaha sami'at bisidqihi wa amanatihi wa akhlaqihi syarifah wa kana ma'ahu khadimuha maisarah faba'a wa bata'a wa raja'a birijin azim, yang artinya yaitu perjalanan yang kedua kalinya Nabi ke Syam. Ketika Nabi berusia 25 tahun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermusafir kedua kalinya ke Syam membawa dagangan Siti Khadijah. Kemudian Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia dan seorang yang kaya. Ia mengupah orang laki-laki dalam menjalankan hartanya. Khadijah memilih Nabi untuk pekerjaan itu karena ia pernah mendengar tentang kebenarannya atau kejujurannya Nabi Muhammad SAW, tentang sifat amanah dan tentang akhlak-akhlak beliau yang mulia. Pelayan Khadijah bernama Maisarah ikut bersama Nabi. Kedua-duanya berjual beli dan kembali dengan membawa keuntungan yang sangat besar. Zuwajuhu bisayyidati Khadijah ba'da ruju'ihi bisyahraini min safratihi atsaniyah. Tazawwaja bisayyidati Khadijah wa hiya allati khatabathu wa kana umruha 40 sanatan wa umruhu sallallahu alaihi wasallam 25 sanatan wa kanat qablahu mutazawwijatan bi abi halatan wa qad mata walahu waladun minha ismuhu Halah
wa qad akmat ma'ar rasulu khamsan wa ishrina wa lam yatazawwaj ghairaha hatta tuwfiyat, yang artinya yaitu pernikahan Nabi dengan Siti Khadijah. Sesudah 2 bulan sekembalinya Nabi dari pelayarannya yang kedua kalinya, kemudian Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijahlah yang meminang Nabi. Di waktu itu Khadijah berumur 40 tahun dan Nabi berumur 25 tahun. Sebelum menikah dengan Nabi, Khadijah sudah pernah menikah dengan Abi Halah. Suaminya ini meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Halah. Ia menjadi istri Rasulullah selama 25 tahun dan tidak pernah Nabi menikah dengan yang lain daripadanya hingga Siti Khadijah wafat. Hayatuhu qabla Rasul hina qarabal arba'ina min umrihi ahabbil ibti'ada anin nasi wal ibadah wa qad ikhtara li ibadatihi Hira wa huwa jabalun ala tariqi Makkah wa kana ya'khudhu ma'ahu zadahu wa idza faragha raja'a ila zawjatihi sayyidati Khadijah fayakhudhu ghairahi wa kana yata'abbadu ala dini jaddihi Ibrahim min asyrati ayyamin ila syahrin. Kehidupan Nabi sebelum menjadi Rasul. Tatkala hampir sampai pada umur 40 tahun, Nabi suka berjauh diri dari pergaulan dengan manusia atau berkholwat, serta suka beribadah. Nabi memilih tempat beribadah di Gua Hira, yaitu sebuah gunung di jalanan Makkah. Nabi membawa bekal ke gua itu. Apabila bekalnya itu habis, Nabi kembali kepada istri beliau Siti Khadijah untuk mengambil bekal lagi. Nabi Muhammad menjalankan ibadah itu menurut agama kakek beliau, yaitu Nabi Ibrahim, dari 10 hari sampai sebulan lamanya. Ba'du nuzulil wahyi lamma balaghal arba'ina min umrihi wa ba'athallahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan illal haqqi bi'idnihi wa sirajan muniran wa qad budi al wahyu birruyas sadiqati fakana la yara syai'an fi naw'ihi illa tahaqqaqa fi yaqdhatihi summa nazala alaihi ruhal aminu Jibrilu wa huwa yata'abbadu fi ghori haroin wa 'allamahu kaifa yahdin nasa siratal mustaqim wa yurshiduhum ila tiba'id dinil qaumi, yang artinya yaitu permulaan turunnya wahyu. Tatkala berumur 40 tahun, diutuslah beliau oleh Allah sebagai penyampai kabar gembira, penyampai ancaman, pengajak kepada kebenaran dengan perintah Allah sebagai pelita yang menerangi. Turunnya wahyu pertama kali dimulai dari penglihatan Nabi yang benar atau nyata adanya. Maka Nabi tidak melihat dalam mimpinya sesuatu apapun kecuali hal yang benar-benar terjadi pada waktu bangunnya. Kemudian turunlah malaikat Jibril kepada Nabi ketika beliau sedang melakukan ibadah dalam Gua Hira. Jibril mengajari Nabi bagaimana hendaknya beliau memimpin atau menunjukkan manusia ke jalan yang lurus, dan bagaimana mestinya Nabi menuntun mereka supaya mengikuti agama yang benar.
khosyatul arabi qoblal islam. Kanal arabu qoblal islami musyrikin ya'budunal asnama wa yuqaddisunaha wa kanu yaqtuluna auladahum khaufan minal ju'i wal faqri wa yadfinuna banatihim wa hunna hayatun khosyatal arabi wal aibi wa kanu mutanafirina mutasyajirina yuharibu ba'duhum ba'dan li auhail asbabi, yang artinya yaitu keadaan Arab sebelum Islam. Orang-orang Arab sebelum Islam yaitu mereka menyekutukan Allah atau musyrik. Mereka menyembah patung-patung dan menganggap patung-patung itu suci. Mereka bisa membunuh anak mereka sendiri karena mereka takut kelaparan dan menjadi miskin. Mereka mengubur anak-anak perempuan mereka hidup-hidup karena mereka malu mempunyai anak perempuan, dan mereka menganggap bahwa memiliki anak perempuan sebagai sesuatu yang dianggap aib. Mereka adalah orang-orang yang suka berselisih, yang suka bertengkar lantaran perkara kecil. Segolongan mereka memerangi golongan mereka yang lainnya. Ad-da'watu sirra. Bada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bid-da'wati sirron lamma nazala alaihi ya ayyuhal mudaththir thumma fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wali rabbika fasbir fada'a ahla baitihi wa man yathiqu bihi min asdiqaihi alladzi la ya'taqiduna sudaqahu wa da'ahum ila ibadatillahi wahdahu warrafati bin nasi wal ittihadi wa tarkil harbi wa qad bada'a bid-da'wati sirran khaufun min mufaja'atin nasi bi amrin lam ya'rifuhu wa lam yasma'u bihi, yang artinya yaitu dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Tatkala turun ayat Al-Quran yaitu surat Al-Mudaththir, lalu beliau mengajak keluarga dan kawan-kawannya yang mempercayai kebenaran Nabi Muhammad. Nabi mengajak mereka beribadah kepada Allah dan mengesahkannya, berbelas kasih kepada sesama manusia, bersatu dan meninggalkan permusuhan. Nabi memulai ajakan beliau dengan tidak terang-terangan atau sembunyi-sembunyi karena suatu perkara yang belum pernah mereka ketahui dan yang belum pernah mereka mendengarnya. Awalul mu'minin, awalu man amana bihi minan nasi Khadijah wa kanat ta'taqidu sidqa risalatihi lima dhaharolaha minal alamatid dallati ala nubuwatihi mundu safratihi ma khadima maisarah wa awwalu man amana bihi minar rijali Abu Bakar as-Siddiq wa kana shadiqatu qabla ba'ithi walam ya'had alaihi kadiban wa zawju bnu Harithah wa kana mamluk an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ataqahu wa awwalu man amana minas sibyani Ali bin Abi Thalib wa kana rabibar rasul wa qad da'a Abu Bakrin man yuhyihu wa yuhibbunahu fa ajabuhu jam'un katsirun minhum Utsman bin Affan salithul khulafa'ur rasyidin wa Zubair ibnu Awam, yang artinya yaitu orang-orang yang pertama beriman.
Perempuan yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ialah Siti Khadijah. Betul-betul percaya kepada kebenaran Nabi tatkala tampak olehnya tanda-tanda kenabian beliau semenjak perjalanan musafir Nabi bersama pelayannya yang bernama Maisarah. Orang laki-laki pertama yang beriman kepada Nabi ialah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum beliau menjadi Nabi, ia adalah sahabat terdekat Nabi dan tidak pernah beliau dapati ia berdusta. Yang kedua ialah Zaid bin Harith, seorang budak Nabi lalu dimerdekakan oleh beliau. Dan anak-anak yang pertama beriman kepada Nabi ialah Ali bin Abi Thalib. Ia adalah sepupu Rasulullah. Abu Bakar juga mengajak orang-orang yang ia cintai dan mereka yang cinta kepadanya. Ada banyak orang yang mau mengikuti ajakannya, diantaranya yaitu Utsman bin Affan, khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin, dan Zubair bin Awam. Ad-da'watu jahron, istamaratid da'watu sirriyatu salasa sanawatin, ajaba fi atna'iha kathirun minal asyrafi wal mawali. Ba'da dzalika umira sallallahu alaihi wasallam bil jahri bi qaulihi ta'ala fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Fasa'ida 'ala safa wa nada qaumahu falamma ijtama'u qala lahum hal tusaddiquna bi fima ukhbirukum bih faqala jami'uhum na'am jarabna 'alaika kadhiban mundu nash'atika ilal al'an. Faqala sallallahu alaihi wasallam ankidul anfusakum minan nar inni nadhirun lakum min 'adzabin syadid. Faqala lahu a'innuhu Abu Lahab tabbalaka ya Muhammad ila hadza jama'tana. Fa'anzalallahu fi haqqihi suratul Lahab tabbat yada abi lahabi wa tab ila akhirih, yang artinya yaitu dakwah secara terang-terangan. Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun. Selama itu pula banyak dari kalangan bangsawan pembesar yang masuk Islam. Sesudah itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah berdakwah secara terang-terangan dengan firman-Nya yang artinya maka katakanlah terang-terangan apa yang engkau diperintah dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Kemudian Nabi naik ke atas bukit Syafa dan menyeru kaum beliau. Tatkala mereka yang berkumpul, Nabi bertanya kepada mereka, apakah kalian semua membenarkan aku tentang apa yang aku kabarkan kepada kalian? Mereka semua menjawab, ya, tidak pernah kami mendapati engkau berdusta dari mulai kecil sampai sekarang. Rasulullah bersabda, lepaskanlah dirimu dari siksaan api neraka. Sesungguhnya aku adalah seorang yang menyampaikan sebuah ancaman azab yang sangat pedih kepada kamu. Lalu Abu Lahab, paman beliau, berkata kepada beliau, celakalah engkau hati Muhammad, apakah hanya untuk ini saja engkau kumpulkan kami? Lalu Allah turunkan surat Al-Lahab tentang diri Abu Lahab, yang artinya yaitu binasalah kedua tangan Abu Lahab. Jam'uhu li'ashiratihi, jama'an nabiyyu ahlahu wa aqribahu lamma nazala alaihi qawluhu ta'ala wa anzir ashirataka aqribaini faballaghahum risalah rabbihi wa anzarhum azaba yaumin azim yauma la yanfa'u malun wala banuna fakallamal qaumu kalamal layyina illa ammahu abalahabin alladhi kana aduhul asyadda fa innahu raddan qabihan wa talaba minhum
faqabda alaihi faqala lahu Abu Thalib wallahu lanamna'a annahu ma baqinan, yang artinya yaitu Nabi kumpulkan keluarganya. Tatkala turun firman Allah yang artinya dan ancamlah keluargamu yang hampir dekat. Nabi mengumpulkan ahli beliau dan kaum keluarganya. Nabi menyampaikan risalah dari Tuhannya dan beliau memberitahu kepada mereka akan azab suatu hari yang besar, yaitu hari yang tidak berguna padanya harta dan tidak pula anak-anak. Maka kerabat Nabi berbicara kepada Abu Lahab dengan perkataan yang lembut, namun Abu Lahab sangat memusuhi Nabi. Abu Lahab menolak seruan Nabi dengan buruk dan ia menyuruh mereka supaya menangkap Nabi. Tetapi Abu Thalib berkata kepadanya, demi Allah sesungguhnya kita akan menjaganya selama kita di sini. Ta'assubu Quraisyin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabaddalu hubbu Quraisyin lin Nabi bughdan wa qurbuhum lahu bu'dan wa sidquhu kadhiban wa 'allamuhu wa 'amaluhu uzuan. Wa dzalika mundu da'ahum ila ibadatillah wa 'aba alihatahum wa nasaba kulla man 'abadaha ila dhalali wa laqad saru ila ammihi wa talabu minhu an yamna'a rasula an sabbi alihatihim wa tadlili abaihim faradahum raddan jamilan wa rasulu mustami'run fi nasyriddina wa i'lali kalimatil haqq. Kebencian kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Kecintaan kaum Quraisy kepada Nabi berubah menjadi kebencian. Kedekatan mereka kepada beliau menjadi jauh, kebenaran Nabi menjadi dusta, dan amal pekerjaan beliau menjadi diejekan bagi mereka. Yang demikian itu terjadi semenjak Nabi mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencela Tuhan-Tuhan, dan menyesatkan tiap-tiap orang yang menyembah dan berhala itu. Mereka pergi kepada paman Nabi, meminta kepadanya supaya ia melarang Nabi mencela Tuhan-Tuhan mereka dan menyesatkan nenek moyang mereka. Paman Nabi menolak permintaan mereka itu dengan baik, sedangkan Nabi Muhammad SAW tetap menyiarkan agama dan meninggikan kalimat kebenaran. Maji'un Quraisyin li Abi Thalib maratan tsaniyatan. Lamma rat Quraisyun istimrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nashri da'watihi wa difa'i ammihi anhu masyaw ila ammihi maratan tsaniyatan wa qalu lahu inna la nasbiru ala syatmi abaina wa tasfihi uqulina wa aina alihatana fa imma an ta'abna akhika wa imma anta zanalana liman'ihi fada'ahu ammuhu wa talaba min an yamtani'a khaufan alaihi min Quraisyin fa'aba wa qala wallahu la atsruku hadzal amra hatta yudhhirahu Allah au ahlika dunahu. Faqala lahu ammuhu idhhab wa qul ma ahbat fa wallahi la uslimuka abadan, yang artinya yaitu kedatangan Quraisy yang kedua kalinya kepada Ali bin Abi Thalib. Tatkala kaum Quraisy melihat Nabi Muhammad SAW tetap menyiarkan dakwah beliau dan melihat pembelaan paman Nabi kepada beliau, pergilah mereka untuk kedua kalinya ke paman Nabi itu. Mereka bertanya kepada paman Nabi, kami tidak bisa sabar atas makian kepada nenek moyang kami, membodohkan kami dan
mencela berhala-berhala kami, hendaklah engkau mencegah keponakanmu, atau engkau izinkan kami untuk mencegah dia. Nabi dipanggil oleh paman beliau dan minta supaya Nabi berhenti dari dakwahnya karena takut gangguan kaum Quraisy atas beliau, tetapi enggan. Nabi berkata, demi Allah, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan urusan ini sehingga Allah memenangkannya atau sehingga akan binasa karenanya. Pamannya berkata kepada beliau, pergilah dan katakanlah apa yang engkau suka, demi Allah aku tidak akan menyerahkan engkau selama-lamanya. Maji'u Quraisyin li Abi Thalib marotan salifah. Lamma rat Quraisyun anna Aba Thalibin la yuridu an yamna'a akhihi masyaw ilaihi bi Umarat binil Walidi wa qalu lahu khudh hadzal fata waladun laka wa aslim ilaina bna akhika linaqtulahu. Faqala lahum ammuhu bi sama taqlubuna tu'tuni benakum li urabbiyahu wa u'tikum ibni litaqtuluhu faraja'u khaibina. Rasulu lam yazal mustamiran fi nasril islami wa ammuhu yadfa'u anhu, yang artinya yaitu kedatangan kaum Quraisy yang ketiga kalinya kepada Ali bin Abi Thalib. Tatkala kaum Quraisy melihat bahwa Abu Thalib tidak mau mencegah anak saudaranya atau keponakannya itu, pergilah mereka dengan Umarah bin Walid. Kemudian mereka berkata kepadanya, ambillah anak muda ini sebagai anakmu dan serahkanlah kepada kami keponakanmu untuk kami bunuh dia. Paman Nabi berkata kepada mereka, alangkah buruknya permintaan kamu. Patutkah kamu memberikan kepadaku anak kamu untuk aku mendidik dia, tetapi aku memberikan kepada kamu anakku untuk kamu bunuh dia. Lalu mereka kembali dengan tangan hampa, sedangkan Nabi Muhammad SAW terus menyiarkan Islam dan pamannya selalu membela beliau.